saudara semua, pada kali ini kita akan menyelenggarakan simulasi sidang peradilan semu pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru agama terhadap dua muridnya di sebuah SMA yang diatur dalam KUHP pasal 288 dan juga 293 dengan vonis hukuman selama 21 tahun penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pencabulan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa saudara Zaki Abdul Mutin pada hari ini, Selasa 15 Agustus 2022. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan segala alat komunikasi dan tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu persidangan. Baik sebelumnya, di kelancaran persidangan ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Jaksa, penasihat hukum, dan kerohaniawan dipersilakan memasuki ruang sidang. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana nomor 21 PUU atas nama terdakwa Zaki Abdul Muin. Pada hari ini, Selasa 15 Agustus 2022, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Kepada panitia dipersilakan terdakwa dan penasihat hukumnya untuk masuk ke ruangan persidangan. Kepada saudara terdakwa dan kuasa hukum dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan para pihak untuk duduk di tempatnya masing-masing. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara, Zaki Abdul Muin. Tempat lahir, Kulon Progo, umur 47 tahun. Jenis kelamin, laki-laki. Kewarganegaraan Indonesia. Alamat, Uang Argo Mulyo, Kulon Progo. Agama Islam. Pekerjaan, guru agama Islam. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencabulan dalam KUHP pasal 288 dan 289. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Ya, untuk penasihat hukum saya, yaitu Rafael Gilang Baguswan. Betul, beliau penasihat umum. Betul, Yang Mulia. Saudara penasihat umum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dan surat izin pengacara? Jika ada, mohon ditunjukkan. Ya, Majelis Hakim yang terhormat, kami membawanya. Baiklah, untuk saat ini perkara saudara kami persidangan di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta.
Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan ini tolong Anda dengarkan dengan baik. Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan JPU untuk membacakan dakwaannya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwanya? Saudara terdakwa apakah sudah siap dengan saksinya? Siap. Sudah siap ya majelis hakim yang terhormat. Siap. Baiklah, silakan dibacakan saudara jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan pasal 288 KUHP menyatakan ayat 1, barang siapa dalam perkawinan tersebut dengan seorang wanita yang diketahuinya atau statusnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin. Apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Ayat 2, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat dijatuhkan pidana penjara paling lama 8 tahun. Ayat 3, jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dan pasal 293 KUHP menyatakan ayat 1, barang siapa yang memberi atau menjanjikan uang atau barang menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyiasatan sengaja menggerakkan seseorang belum dewasa dan baik tingkah lakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan satu dengan dia. Padahal tentang sebelum sedewasannya diketahui atau selainnya harus diduganya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Ayat 2, penuntut hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. Ayat 3, dengan waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini masing-masing 9 bulan dan 12 bulan. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Saya mengerti ya. Ya. Apakah saudara akan mengajukan eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum? Ya. Untuk eksepsi saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis hakim yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut yang mulia. Dinyatakan terdakwa saudara Zaki Abdul Muin bersalah melakukan tindak pidana pencabulan dan pembunuhan tidak disengaja sebagaimana diatur dalam pasal 288 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 serta pasal 293 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 KUHP. Baik, karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi. Maka dipersilakan bukti untuk diserahkan kepada hakim serta para saksi sudah siap untuk menyampaikannya. Untuk saudara terdakwa, dipersilakan duduk di kursi terdekat. Kepada saksi saudari Jasmine Ayu Eka Putri dan saudari Kisana Siti Alia, dipersilakan untuk memasuki ruang sidang.
Baiklah, menurut undang-undang, saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu, saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Saya bersedia. Pada petugas rohaniawan akan mengambil tempat. Saudara, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. yang tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Silakan duduk. Kepada rohaniawan, silakan kembali ke tempat. Saudara saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara dapat diancam dalam pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Saudara kenal dengan terdakwa? Ya yang mulia, saya kenal dengan terdakwa. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara dan saudara diperiksa dalam persidangan ini? Mengetahui yang mulia. Terdapat kasus yaitu pencabulan dan pembunuhan terhadap 2 siswi dari SMA Maju Jaya, Kulon Progo. Saudara saksi, tahu dari mana bahwa 2 orang perempuan itu telah dicabuli dan dibunuh? Pada saat saya berangkat untuk menyiapkan dagangan saya di kantin sekolah, saat itu jam 6 pagi dan saya mencium bau anyir. Bagaimana reaksi Anda ketika Anda mencium bau anyir tersebut? Saya terkejut yang mulia dan saya mencari dari mana asal bau anyir tersebut. Dan ternyata bau anyir tersebut berasal dari ruang agama yang berada di belakang sekolah. Baik, saudara, jelaskan bagaimana kondisi korban secara lebih rinci. Saya tidak berani mendekat yang mulia karena kondisi korban sangat mengenaskan pada saat itu. Baik, saudara, jaksa penuntut umum menyerahkan barang bukti ke majelis hakim. Baiklah, majelis hakim yang baik. Ya, ini pengadilan. Apakah benar barang ini adalah barang yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan pencabulan? Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan untuk mengajukan pertanyaan. Siap yang mulia. Kepada saksi 2, apa yang Anda ketahui tentang kasus ini? Yang saya ketahui tentang kasus ini adalah terjadinya pencabulan terhadap 2 seorang siswi yang sangat mengenaskan yang terjadi di dalam ruang agama. Kejadian itu saya lihat kejadian itu adalah kejadian yang sangat mengerikan yang pernah saya lihat selama hidup saya yang mulia. Saya melihat dengan kedua mata saya sendiri ketika terdakwa membawa rombongan masuk ke dalam ruang agama. Jaksa penuntut umum, apakah sudah cukup? Sudah yang mulia. Selanjutnya pembelaan terdakwa. Silakan penasihat hukum apa yang sudah kami bicara. Terima kasih yang mulia. Pertama-tama mohon kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meringankan hukuman terdakwa yaitu saudara Sati Abdul Muin memberikan hukuman yang sepantasnya kepada terdakwa dan mengadili perkara dengan landasan hukum yang ada. Selanjutnya, pembacaan keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh Hakim Ketua.
Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang adalah pembacaan putusan. Dinyatakan bahwa terdakwa Zaki Abdul Muin secara sah dan meyakinkan dari dakwaan terdakwa dinyatakan bersalah. Dijatuhkan hukuman 21 tahun penjara. Sidang kasus hari ini, tanggal 15 Agustus 2022 di Peradilan Tinggi Negeri Yogyakarta berakhir dengan hasil terdakwa Zaki Abdul Muin dijatuhi hukuman selama 21 tahun penjara. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Simulasi sidang peradilan semua percabulan pada hari ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.